Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Sulastri, mahasiswa Ilmu Komunikasi dengan NIM 20200530141 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi tentang mata kuliah kita, yaitu yang pertama, komunikasi publik pemerintah, yang kedua, fungsi internal humas pemerintah, dan yang terakhir adalah sistem umpan balik pemerintah. Komunikasi publik pemerintah adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu, komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi. Landasan hukum dari komunikasi publik pemerintah adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. Tujuan dari komunikasi publik pemerintah adalah menyerap aspirasi publik atau masyarakat dan kemudian menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas. Peran dari komunikasi publik pemerintah adalah yang pertama, menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya tentang kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir adalah menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Komunikasi publik pemerintah yang dilaksanakan di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tugas Kominfo adalah yang pertama, mengordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ketiga, melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Yang keempat, menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden. Yang kelima, melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia. Dan yang terakhir adalah dapat mengundang dan mengikut sertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, dan atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik pemerintah sangat penting untuk dilakukan karena untuk menyerap aspirasi publik atau masyarakat, lalu pemerintah bisa menentukan kebijakan dari aspirasi tersebut dan kemudian menginformasikan kebijakannya untuk masyarakat luas. Materi kedua akan membahas tentang fungsi internal humas pemerintah. Mengapa internal humas pemerintah itu penting? Karena komunikasi internal yang efektif dan efisien di lembaga publik memungkinkan pekerjaan staf akan lebih efektif dan berdampak pada pencapaian tujuan dan misi organisasi. Selain itu, komunikasi internal organisasi memiliki dampak positif pada organisasi, yaitu kinerja yang baik dan publik akan puas dengan layanan organisasi. Dan juga, organisasi yang sukses menyandarkan pada SDM yang well-informed dan pendekatan tim kerja kolaboratif merupakan hal yang sangat penting untuk melayani masyarakat dan stakeholder lainnya. Sekarang kita masuk ke fungsi internal humas pemerintah. Fungsi internal humas pemerintah yang pertama adalah membangun citra dan reputasi positif aparatur pemerintah dan aparatur negara. Dengan membangun citra dan reputasi positif, maka akan membentuk opini publik. Setelah publik beropini, maka opininya akan ditampung dan diolah menjadi aspirasi masyarakat yang kemudian diklasifikasikan dan diinformasikan yang berkembang dalam masyarakat. Setelah itu, disosialisasikan menjadi kebijakan dan program kebijakan pemerintah. Tujuan dan ruang lingkup internal humas pemerintah. Tujuan dari internal humas pemerintah adalah untuk menciptakan pengelolaan komunikasi organisasi di lingkungan instansi pemerintah secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Ruang lingkupnya adalah yang pertama, pengelolaan komunikasi organisasi antar instansi pemerintah pusat, yang kedua, antar instansi pemerintah daerah, yang ketiga, antar instansi pemerintah pusat dengan daerah.
Manfaat dari fungsi internal humas pemerintah adalah yang pertama, sistem dan pola arus informasi komunikasi organisasi yang tertata dan terpadu. Yang kedua, peningkatan kelembagaan humas yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab. Yang ketiga, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mengelola komunikasi organisasi. Dan yang terakhir adalah terwujudnya hubungan komunikasi organisasi yang baik antar instansi pemerintah pusat, antar instansi pemerintah daerah, serta antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi internal humas pemerintah adalah untuk menciptakan citra positif dan membentuk opini publik atau masyarakat tentang pemerintah. Materi terakhir adalah sistem umpan balik pemerintah. Salah satu bentuk pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah adalah mengelola sistem aduan atau yang sering disebut dengan istilah sistem umpan balik dengan melandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013. Pemerintah sebagai badan publik memiliki kewajiban membuka sistem aduan sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Oleh karena itu, Government PR memiliki tugas dan peran untuk mengkoordinasikan dan mengelola layanan publik pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang terdiri dari pasal 36 dan pasal 37 tentang penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Selain itu, pembentukan sarana pengaduan dan penugasan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar, dan adil. Selanjutnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013, yaitu pasal 1 yang terdiri dari ayat kelima, 6, dan 7, yang seperti kita bisa sama-sama lihat dan simak. Lalu dilanjutkan dengan ayat ke-8, 9, dan 10. Peserta mata kuliah Government and Public Affairs bisa kita simak dan lihat bersama pasal 2 tentang hak pengadu dan kewajiban penyelenggaraan. Lalu dilanjutkan dengan pasal 3 tentang sarana pengaduan yang terdiri dari ayat pertama, kedua, dan ketiga, dan pasal 4 yang berbunyi pada setiap sarana pengaduan harus tersedia informasi tentang mekanisme atau tata cara pengaduan secara langsung, tidak langsung, dan atau elektronik yang mudah diperoleh dan dipahami oleh penerima pelayanan. Dilanjutkan dengan pasal 5 yang terdiri dari ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian pasal 6 yang terdiri dari ayat pertama dan kedua, pasal 8 tentang mekanisme pengelolaan pengaduan, pasal 9 tentang pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, dan yang terakhir adalah pasal 13 tentang kewajiban dan larangan pengelola. Berdasarkan penjelasan tentang sistem umpan balik pemerintah, dapat disimpulkan bahwa sistem aduan dibuat dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. The last but not least, thank you for attention. Mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.